Saya sedang mengelap meja kasir ketika setetes air jatuh tepat di atas telapak tangan saya. Bukan dari gelas, tapi dari atap seng warnet yang bocor di atas kepala saya. Warnet kecil tempat saya bekerja ini berada di pinggiran kota J, dekat komplek mahasiswa tapi jauh dari pusat kota. Letaknya di ujung deretan ruko yang sudah banyak kosong. Kalau malam, jalanan di depannya hampir gelap total, kecuali lampu kendaraan yang sekali lewat. Hujan baru berhenti sekitar 1 jam sebelumnya, dan seluruh ruangan terasa lembab. Atap seng tua itu masih menetes, tik, 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 dengan irama yang tidak teratur. Biasanya meskipun sepi, warnet ini masih terdengar hidup. Ada suara kipas PC yang meraung, anak-anak main game, atau mahasiswa yang download film. Tapi malam itu, sepinya berbeda. Bukan sepi yang biasa. Ada sesuatu yang terasa menahan di udara. Hanya ada satu pelanggan. Seorang pria muda berhoodie hitam duduk di sudut paling belakang, di baris PC yang paling jarang dipakai. Sejak tadi dia tidak bergerak, benar-benar tidak bergerak, seolah waktu di sekelilingnya terhenti. Saat saya berjalan melewati deretan PC yang gelap, masih memegang lap basah, tiba-tiba saya mendengar suara duk, duk, duk dari plafon tepat di atas kepala saya. Saya berhenti, suara itu ikut berhenti. Saya melanjutkan langkah, suara itu mengikuti saya dari atas. Bulu kuduk saya berdiri. Saya berusaha menelan rasa takut. Ini cuma air menetes dari atap seng. Warnet ini memang udah tua. Saya bergumam pelan. Saya kembali ke meja operator untuk memeriksa layar billing. Semua PC dalam keadaan idle, kecuali PC nomor 12. Warnanya tiba-tiba berubah merah. Tanda sesi sudah selesai. Artinya pria berhoodie itu seharusnya sudah berdiri dan menuju kasir untuk membayar. Saya menunggu. 5 menit, 10 menit, 25 menit, hingga lewat 35 menit. Tidak ada satupun langkah mendekat ke arah saya. Tidak ada suara kursi digeser. Tidak ada tanda-tanda orang bangkit dari tempat duduknya. Biasanya kalau pelanggan selesai, mereka langsung keluar atau minimal memanggil saya. Tapi warna PC bilik 12 itu sudah jelas, merah. Itu artinya pemakaian sudah selesai. Saya menatap ke sudut paling belakang. Pria itu masih duduk dengan posisi yang sama. Tubuh sedikit membungkuk ke depan, wajahnya tetap menghadap layar yang sudah gelap. Saking lamanya, ia tidak bergerak. Saya sempat berpikir, mungkin dia tertidur. Lampu yang redup, udara lembab, hujan habis turun, siapapun bisa ketiduran. Akhirnya karena penasaran, saya memutuskan mendekat. Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya ingin memastikan orang itu baik-baik saja. Ketika saya sampai beberapa langkah di belakangnya, barulah saya menyadari sesuatu yang aneh. Ia bukan tertidur. Ia duduk tepat seperti tadi. Tubuh kaku, kepala sedikit miring, seolah sedang menatap sesuatu yang masih ada di layar. Pada layarnya, hitam total. Saya menelan ludah. Saya membuka mulut, hampir memanggilnya. Lalu, klik, klik, klik. Suara keyboard terdengar. Saya terpaku. Keyboard di depan pria itu bergerak sendiri. Tombol-tombolnya tertekan pelan, satu persatu. Tangan pria itu tetap diam di pangkuan, benar-benar tidak tersentuh. Di layar hitam yang mati itu, perlahan muncul tulisan putih yang berbunyi, "Kenapa kamu sendirian?" Saya langsung mundur beberapa langkah, jantung menghantam dada saya. Tulisan itu hilang, dan ruangan kembali tenggelam dalam keheningan. Saya tidak berani mendekat lagi. Saya hanya berdiri, terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Lalu, dari arah ruang server yang seharusnya selalu terkunci rapat, terdengar suara bisikan, diikuti tawa lirih, tipis tapi sangat jelas. Saya menoleh. Pintu ruang server itu terbuka sedikit, padahal saya yakin sepenuhnya saya sudah menguncinya sebelum hujan turun. Saya memanggil pelanggan itu pelan. "Mas, kamu dengar gak?" Ia menoleh. Gerakannya pelan, sangat pelan. Wajahnya tanpa ekspresi. Matanya kosong seperti cangkang. Lalu ia berdiri, tubuhnya terhuyung kaku, seperti seseorang yang belum pernah belajar berjalan. Saya panik. Saya mundur ke meja kasir dan menyalakan monitor CCTV. Jumlah orang yang terekam bukan 2. Ada 4, 5, lalu 6, 7, 8, dan semakin banyak. Mereka diam, tidak bergerak. Dan mereka menatap lurus ke arah kamera. Padahal dengan mata saya sendiri, ruangan itu kosong. Hanya saya dan pelanggan itu. Saya meraih ponsel mencoba menghubungi pemilik warnet. Layar ponsel hanya menampilkan tidak ada sinyal. Saya terputus total. Tepat saat dada saya mulai sesak karena takut, lampu warnet padam. Semua gelap total. Satu-satunya cahaya berasal dari monitor kasir yang menyala tiba-tiba dan menampilkan tulisan baru. "Kamu tidak pernah sendirian di sini." Di sisi telinga saya mendengar nafas seseorang, dekat sekali.
Saya tidak ingat bagaimana saya kabur. Yang saya ingat hanya pintu warnet tiba-tiba terbuka, dan saya berlari ke jalanan yang basah saat hujan turun lagi. Besoknya, saat saya cek rekaman CCTV, semua rekaman dari jam 10 malam sampai saya kabur hilang, tidak rusak, tidak pernah terekam. Dan sejak malam itu, saya tidak pernah mau ambil shift malam lagi. Karena yang menghantui saya bukan suara keyboard, bukan sosok di CCTV, bukan pelanggan yang berdiri sepoyongan itu, tapi fakta bahwa setiap kali saya lewat dekat warnet itu di malam hari, selalu ada satu monitor yang menyala dari dalam dan terlihat dari luar, dengan tulisan yang sama. Ini baru permulaan.